Assalamualaikum teman-teman Teteh semuanya. Terima kasih sudah mampir ke channel YouTube Teteh. Sebelum nonton, jangan lupa tuh di subscribe dulu nya. Sekarang, muhun ayeuna, sok atuh engal. Cepetan atuh, udah gratis subscribe mah. Tah pencet tah. Hatur nuhun sadayana. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Teteh semuanya. Di video kali ini Teteh mau ngucapin terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya untuk subscriber Teteh, untuk followers Teteh di Instagram juga yang telah memberikan banyak support, banyak dukungan buat Teteh, terutama soal kehamilan Teteh. Alhamdulillah dukungannya sangat bermanfaat sekali ya. Aku tuh jadi makin semangat gitu dalam menjalani proses program bayi tabung aku sebelumnya sampai aku dinyatakan hamil, ngelewatin proses-proses suntik, ada beberapa kali tahapan gitu, tapi aku menjalaninya yang enjoy gitu. Tapi ya kita sebagai manusia cuma bisa berusaha, dan di video ini aku mau ngasih kabar yang memang kurang baik. Jadi di tanggal 4 terakhir aku kontrol, dokter bilang kalau misalkan embrionya tidak berkembang, itu berarti di usia kehamilan aku ke 7 minggu, dan dokter menyarankan untuk kuret. Tapi dokter memberikan keleluasaan, silahkan ditunggu aja dulu gitu. Tapi perkiraan dokter kesana memang embrionya tidak berkembang. Akhirnya menunggu seminggu. Setelah dari seminggu, tanggal 11 tepatnya kontrol lagi. Sebelum tanggal 11 itu udah pas dikasih tahu hal itu tuh aku yang down banget. Sebagai manusia biasa, aku merasakan kecewa sudah pasti, sedih sangat, dan nggak tahu mesti ngapain gitu. Aku cuma bisa nangis selama 2 hari itu. Aku nangis, ada nanti videonya. Bahkan tadinya sebelumnya tanggal 4 itu aku mau nge-vlog, tapi pas dengar kabar itu aku udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi di depan dokter di rumah sakit. Air mata aku tuh nggak bisa aku tahan, deres turun gitu aja. Udah 2 hari aku nangis terus sampai akhirnya alhamdulillah aku punya keluarga, suami, anak-anak, keluarga besar, semua yang menguatkan aku dan ngasih dukungan, ngasih support ke aku. Akhirnya aku ikhlas buat menerima semuanya, karena aku yakin semua rencana Allah pasti yang terbaik. Dan tanggal 11 akhirnya kontrol lagi dan keadaannya tidak berkembang. Hari itu juga malamnya aku kuret. Jadi tanggal 11 malam, hari Rabu malam aku kuret, dan alhamdulillah sekarang sudah pulih dan aku bisa ke Garut sedikit untuk memberikan hiburan buat hati aku gitu, ketemu keluarga aku, ketemu adik-adik aku. Di video ini nanti akan aku ceritain proses aku kuret gitu. Sekali lagi terima kasih ya buat teman-teman, buat dukungannya selama ini buat aku. Dan untuk teman-teman yang lagi program, jangan patah semangat, jangan karena melihat kasus aku seperti ini kalian jadi jadi aduh kok aku takut mau program. Jangan, karena semua orang beda kasusnya. Pasti juga mudah-mudahan kalian diberikan yang terbaik ya.
kasih semuanya ya untuk support dan dukungannya buat aku. Jangan lupa tonton terus, berikan semangat, energi positif terus buat aku, biar aku terus berkarya, biar aku terus bikin konten di channel Santi Deni ini. Aku jadi bisa punya kegiatan lain lebih leluasa. Aku ingin selalu memberikan yang terbaik buat kalian. Aku juga minta support dari kalian. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman teteh semuanya. Aku baru pulang dari dokter habis kontrol. Sekarang lagi di kamar Arsa. Biasanya kalau kontrol aku selalu instastory, selalu kadang sambil ngevlog gitu, karena sambil mau berbagi juga dengan teman-teman semua. Tapi tadi pas kontrol tadi mau instastory, mau ngevlog, kayaknya aku nggak sanggup gitu. Sekarang aku berani buat ngevlog. Sekalian aku mau cerita sama semuanya. Ngevlog temenin Alsa ya, biar mami seneng ya. Ya, kiss dulu maminya. Kiss maminya. Dedek kiss mami. Hug mami. Love you sayang. Jadi tadi tuh aku habis kontrol. Sebenarnya tiap kontrol gini tuh, ini tuh yang paling aku tunggu-tunggu, melihat perkembangan dari bulan, dari minggu ke minggu gitu. Dan terakhir tadi ternyata aku dapat kabar kurang bagus. Ini hasil USG tadi, dan ternyata janinnya nggak berkembang. Aku juga gak bisa tadi aku berhasil buat nerima itu, tapi makasih buat semuanya. Yang udah ngedukung program bayi tabung aku. Meskipun kita manusia hanya bisa berikhtiar, tetap semuanya Allah yang tentukan yang terbaik buat kita. Mungkin belum saatnya. Iya sayang, bagus ya. Ya mungkin belum saatnya aku dikarunia lagi anak. Dan tadi sih disarankan untuk dikuret, tapi
bisa tunggu seminggu kalau aku belum siap. Sambil nunggu mungkin ada mujizat ya. Tapi kalaupun tidak ada perkembangan, minggu depan kayaknya aku dikurang. Terima kasih untuk Dokter Reno yang udah membantu program bayi tabung aku sampai berhasil aku bisa hamil. Tapi Allah berkehendak lagi. Ternyata memang jadinya tidak berkembang, dan itu bisa karena ada macam-macam faktornya dari embrionya. Karena kalau dari hasil cek lab, hasil BTHCG aku bagus, tinggi. Iya memang seperti ya orang hamil gitu, cuman karena mungkin embrionya ada kemungkinan itu kelainan kromosom, jadi ya tidak berkembang seperti semestinya. Jadi ya minggu depan harus dikurang. Ini saya buat teman-teman, mohon maaf ya, manusia pasti ada kekurangannya. Aku pun sebagai manusia biasa ya pasti merasakan kecewa. Tapi insya Allah mudah-mudahan ini segera berakhir, segera berlalu. Insya Allah aku bisa menerima semua ketetapan Allah. Semua pastinya yang terbaik untuk aku, untuk keluarga aku. Dari tadi juga bingung aku harus ngomong apa. Di ruangan dokter juga aku gak bisa ngomong apa-apa. Nanti mungkin kalau pas waktunya udah kurang, udah mau kurang, aku bikin vlog lagi. Sekarang aku cuma mau mengungkapkan ya rasa yang ada di hati aku sekarang gitu. Sama mama juga aku belum telepon, aku baru ngomong sama adik aku. Aku bingung harus ngomong apa. Setelah melewati proses yang panjang, mulai suntik-suntik, sampai PT, aku betres. Tapi ternyata memang belum rezeki aku. Buat kalian yang lagi program jangan patah semangat. Mudah-mudahan programnya berhasil.
dan aku masih punya 1 embrio sedang di frozen. Nanti aku akan coba cek lagi embrionya. Kalau bagus, nanti aku mungkin akan melakukan embrio transfer lagi. Kalau hasilnya kurang bagus, ya jika aku mau program bayi tabung, aku harus mengulanginya lagi dari awal sampai aku dapat tabungan embrionya. Tapi kita lihat aja nanti. Aku juga masih bingung mesti ngapain. Terima kasih teman-teman teteh semuanya. Mohon maaf ya. Malah begini. Arsa. Tapi aku bersyukur aku masih dikaruniai Abi dan Arsa. Sayang, lagi apa? Kasih ya.